Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, selanjutnya kita akan membahas di pertemuan yang kedua ini mengenai konsep dasar sistem informasi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar sistem. Ini ada tambahan informasinya ini. Nah, ini. Dan tentunya ini akan sedikit mengulang, tetapi tidak apa-apa untuk memperdalam ya. Oke, mengenai konsep dan komponen dasar dari sebuah sistem, apa yang dimaksud dengan sistem, apakah yang dimaksud dengan informasi, apakah yang dimaksud dengan sistem informasi. Jadi sebuah sistem itu ya memiliki komponen-komponen yang disebut dengan subsistem yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, pada bagian ini akan dibahas sistem dan subsistem yang menghasilkan informasi. Nah, ini tampaknya dalam institusi pendidikan ataupun institusi pemerintah atau mungkin bisnis dan lain-lain. Jadi untuk menghasilkan apa? Informasi yang konsisten, akurat dan ekonomis, diperlukan sistem dan subsistem yang terintegrasi. Nah, konsep integrasi dan beberapa jenis integrasi itu macamnya ada horizontal, vertikal dan longitudinal, juga akan dibahas di sini juga. Jadi ketika secara menyeluruh menjadi bagian yang terintegrasi, sistem itu sering disebut sebagai sistem total. Jadi saya ulangi lagi, ketika secara menyeluruh menjadi bagian yang terintegrasi, sistem sering disebut sebagai sistem total atau sistem informasi manajemen. Baik, selanjutnya saya akan membahas sistem. Oke. Jadi istilah sistem yang kemarin sudah kita bahas, tapi ini akan lebih mendalam lagi. Istilah sistem digunakan dalam banyak konteks sebenarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, kita berbicara sistem tata surya, sistem molekul, dan mengidentifikasi sistem sirkulasi dan sistem saraf pusat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menemui yang namanya ada sistem politik, sistem budaya, ada sistem komunikasi dan lain-lain. Nah, dalam banyak konteks kata sistem ini menunjukkan suatu himpunan. Nah, suatu himpunan dari komponen-komponen atau aturan. Saya ulangi lagi. Jadi kata sistem ini menunjukkan suatu himpunan. Jadi ada himpunan, di situ ada komponen-komponen atau aturan gitu. Biasanya kalau di dalam matematika bisnis itu ada himpunan, di situ di dalamnya itu ada anggota-anggotanya. Nah, anggotanya itu adalah komponen itu tadi atau aturan-aturan. Jadi ada penulis namanya Johnson DKK, jadi dan kawan-kawan maksudnya. Ini bukunya tahun 1967 di halaman 113. Jadi mendefinisikan suatu sistem itu sebagai apa sih? Bagian-bagian yang terhimpun. Jadi bagian-bagian yang terhimpun atau terorganisasi atau terkombinasi yang membentuk suatu kesatuan yang akan membantu menentukan sistem yang lebih tepat sebagai suatu kesatuan dari komponen-komponen yang didesain untuk memenuhi tujuan tertentu yang telah direncanakan. Nah, ini dari sistem ini nanti akan kita dibahas antara lain ada konsep black box, ada yang namanya kontrol dan arus balik, data dan informasi, sistem informasi, subsistem, sistem dan subsistem yang terintegrasi, total sistem dan sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, nanti pas ini nanti kalian akan lebih mendalam lagi memahami apa itu sistem itu tadi. Nah, jadi konsep black box. Jadi konsep black box ini gambarannya adalah sebuah komputer ya. Nah, ini gambarannya adalah sebuah komputer. Jadi di situ tentunya ada input komputer dan output. Black box itu input is converted into output. Jadi seperti itu gambarannya.
Nah, konsep black box. Jadi sebuah komputer adalah bagian dari suatu sistem dan merupakan bagian yang penting dari banyak sistem informasi. Saya ulang lagi, sebuah komputer adalah bagian dari suatu sistem, jadi bagiannya dari suatu sistem dan merupakan bagian yang penting. Nah, komputer itu bagian yang penting dari banyak sistem informasi yang biasa dikenal sebagai kotak hitam atau black box dengan satu input dan output. Nah, itu. Jadi input masuk dalam komputer dan output keluar dari sana. Jadi tak seorang ahli teknik ataupun secara logika dapat menjelaskan transformasi dari input menjadi output. Bagaimana komputer menunjukkan transformasi tidak dapat dijelaskan dan dianggap sebagai suatu kotak hitam. Kita tidak perlu mampu melihat ke dalam kotak tersebut dan memahami cara kerjanya, tetapi cukup hanya mengetahui bagaimana hubungan antara input dan output tersebut. Jadi kalau ngomong apa ya istilahnya, komputer itu memang mesin ya, algoritma semuanya. Jadi nggak perlu mampu lah kita melihat dalam kotak itu tadi, maksudnya seperti itu, karena sangat rumit. Jadi kita cukup hanya mengetahui bagaimana hubungan antara input dan output tersebut. Jadi konsep kotak hitam ini berasal dari insinyur listrik. Jadi dia ini mendapat peralatan dalam bentuk sebuah kotak yang tidak bisa dibuka, tetapi perlu menggunakannya. Jadi dan juga sekaligus ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Dia menggunakan input dalam bentuk voltase dan aliran listrik, kemudian mengukur outputnya dengan menggunakan instrumen melalui eksperimen dengan input yang berbeda-beda. Dia mampu menarik kesimpulan tentang isi dan sifat dan cara kerja kotak tersebut. Warna hitam tersebut berasal dari fakta bahwa warna tersebut sebelumnya telah dikenal sebagai warna untuk peralatan listrik. Nah, jadi kita sering menggunakan pendekatan kotak hitam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini misalnya, kita memperlakukan sebuah tanaman sebagai sebuah kotak hitam nih, sebagai suatu kotak hitam nih. Kita menyiraminya dan memberi pupuk supaya dapat menghasilkan pertumbuhan, tetapi kita tidak perlu tahu bagaimana transformasi itu tadi terjadi gitu loh. Kok iso tumbuh ya gitu dan lain-lain. Jadi kita tidak peduli untuk tahu, kita tidak memiliki kemampuan untuk memahami secara teknis atau tidak menemukan bahwa hal tersebut itu selalu dapat diketahui dengan mudah. Misalnya gini, tidak mungkin untuk mempelajari tentang hubungan transformasi dari tanaman tertentu tanpa menggalinya dan mengamati struktur akarnya. Tetapi jika kita lakukan, kita mungkin justru akan merusak tanaman tersebut. Oleh karena itu, kita cukup puaslah dengan mengetahui input itu air, matahari, dan pupuk yang diminta untuk menghasilkan output yang diinginkan itu apa? Pertumbuhan itu tadi, yang memperlakukan tanaman itu sendiri sebagai kotak hitam. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi mungkin akan lebih mudah dipahami. Jadi gambarannya itu tadi, masalah tanaman yang dipupuk, ya dipupuk, disirami, nah itu. Terus kena matahari itu sebuah input itu. Akhirnya dia tumbuh. Nah, tumbuhnya itu adalah output. Nah, seperti itu. Nah, di institusi pendidikan terutama ini banyak pengelola atau manajer pendidikan tinggi itu memperlakukan komputer itu ya sebagai kotak hitam. Banyak dari mereka itu memperlakukan mesin-mesin yang ada di bawah kap mobil mereka. Dengan mengetahui cara kerja dari mesin internal dapat membantu dalam kasus-kasus kerusakan dan dapat memberikan kontribusi supaya mobil dapat lebih awet mesinnya. Jadi seperti itu. Nah, saya ulang lagi, jadi banyak pengelola atau manajer pendidikan tinggi itu memperlakukan komputer itu sebagai kotak hitam. Banyak dari mereka itu memperlakukan mesin-mesin yang ada di bawah kap mobil mereka. Dengan mengetahui cara kerja dari mesin internal dapat membantu
dalam kasus-kasus kerusakan dan dapat memberikan kontribusi supaya mobil dapat lebih awet mesinnya. Akan tetapi pengetahuan semacam itu tidak begitu penting dan mesin-mesin tersebut dapat diperlakukan sebagai kotak hitam. Nah, sebenarnya yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah bagaimana memahami hubungan antara input dan output, bagaimana kemampuan dan keterbatasannya. Nah, tanpa pengetahuan ini komputer tidak akan dapat digunakan secara efektif dan mungkin justru akan dapat membahayakan. Seperti halnya mesin mobil yang dapat membahayakan bila si pengendaranya tidak tahu hubungan antara respons kecepatan terhadap tekanan pada pedal gas. Jadi pengelola harus tahu hubungan antara input dan output pada sebuah komputer sebagaimana halnya dengan mesin manusia lainnya, sehingga dia mungkin bisa membantu mendesain atau sistem yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sebuah sistem dalam konteks ini merupakan sekumpulan manusia dan mesin yang melakukan kegiatan tertentu. Jadi untuk mendesain sebuah sistem yang sesuai dengan kebutuhannya, saya ulang lagi, untuk mendesain sebuah sistem yang sesuai dengan kebutuhannya, pengelola harus bekerja lebih dekat dengan petugas sistemnya. Itu. Jadi kelompok yang termasuk dalam petugas sistem tersebut termasuk petugas analis sistem, yaitu mereka yang menganalisis dan mendesain sistem. Programmer komputer apa? Programmer komputer itu yaitu mereka yang menjalankan program komputer. Ada juga peneliti pelaksana, yaitu apa? Orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam metode dan teknik matematik dan statistik secara khusus digunakan dalam sistem, serta petugas profesional lain yang berhubungan dengan pekerjaan ini. Jumlah orang dalam masing-masing profesi yang akan terlibat dalam pekerjaan pada suatu pengembangan sistem bergantung pada sifat dan tingkat kesulitan sistem tersebut. Nah, sebuah elemen yang penting dalam sebuah operasi sistem adalah fungsi kontrol. Apa sih fungsi kontrol itu? Yaitu koreksi terhadap penyimpangan yang tidak diinginkan yang terjadi pada pelaksanaan sistem. Jadi elemen yang penting apa dalam sebuah operasi sistem itu tadi? Yaitu fungsi kontrol atau controllingnya itu, yaitu koreksi terhadap penyimpangan yang tidak diinginkan terjadi pada pelaksanaan sistem. Itu. Jadi pada proses pelaksanaan sistem itu harus ada controlling. Informasi tentang penyimpangan ini ditindaklanjuti untuk mengubah input sehingga penyimpangan yang tidak diinginkan dapat dihilangkan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kontrol dan arus balik. Oke, pencapaian atas suatu output sebenarnya tunggal pada suatu waktu tidak mencukupi untuk melanjutkan suatu sistem. Jadi saya ulang lagi. Jadi pencapaian atas suatu output tunggal pada suatu waktu tidak mencukupi untuk melanjutkan suatu sistem. Sistem harus melanjutkan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan tingkat pelaksanaan yang direncanakan. Penyimpangan yang terjadi melebihi batas toleransi yang diperbolehkan harus dapat terdeteksi dan dikoreksi dengan cepat dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan mekanisme arus balik yang merupakan bagian penting dari fungsi kontrol tadi. Yaitu apa? Perbandingan yang tepat antara pelaksanaan yang diinginkan dengan tindakan koreksi yang tepat. Jadi perbandingan yang tepat antara pelaksanaan yang diinginkan dengan apa? Tindakan koreksi yang tepat. Nah, mekanisme arus balik yang didesain dan digunakan dengan tepat akan mengantisipasi adanya penyimpangan yang diinginkan. Jadi
gambar yang 3 ini yang saya posting di sini adalah sistem yang disederhanakan dengan fungsi kontrol. Nah, seperti itu. Jadi tindakan awal diperlihatkan oleh sejumlah garis penentu. Jadi kalian bisa lihat gambarnya. Jadi tindakan awal diperlihatkan oleh sejumlah garis penentu, tujuan menuju output. Nah, output itu tadi diperiksa oleh sebuah sensor yang membandingkan penyimpanannya dari output yang diinginkan dengan penyimpangan yang masih diperbolehkan pengontrol. Penyimpangan yang lebih besar dari batas yang diperbolehkan dilaporkan pada pengontrol, yang kemudian akan mengambil tindakan yang tepat dengan modifikasi input, yang selanjutnya akan berbalik memodifikasi output. Tindakan memodifikasi ini ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar. Kalian bisa lihat ada garis-garis putusnya, ada sensornya itu tadi. Nah, rangkaian ini seharusnya terus berlangsung sepanjang hidup sistem tersebut. Jadi rangkaian ini seharusnya terus berlangsung sepanjang hidup sistem tersebut. Nah, keadaan ini akan membuat apa? Output dapat bertahan dalam batas-batas tertentu yang telah dibuat oleh pengontrol, yang akan saling bergiliran melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan dan tuntunan yang ditentukan oleh pengelola. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi mengarah ke arah sensor dan pengontrol di sini. Nah, oke. Jadi sekali lagi gambar 3 ini sistemnya disederhanakan. Jadi mengidentifikasikan apa konsep-konsep penting yang menunjukkan karakteristik sistem, yaitu himpunan dari komponen-komponen membentuk suatu keseluruhan yang didesain untuk suatu tujuan dan diorganisasi sesuai dengan suatu rencana. Untuk sebuah sistem informasi, seseorang dapat menjadi lebih spesifik. Dalamnya, output adalah informasi dan input utama adalah data. Jadi di dalamnya output adalah informasi dan input utama adalah data. Nah, ini konsep data dan informasi itu akan selalu nanti akan kita diskusikan lah. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah data dan informasi. Nah, kemarin sudah kita bahas apa itu data, apa itu informasi. Oke, kita sedikit mengulang ya. Jadi gambarannya gini. Jadi data itu terdiri dari sejumlah karakter atau tanda yang memiliki suatu makna. Jadi informasi merupakan data pilihan. Jadi informasi ini merupakan data pilihan yang telah diproses sehingga menjadi lebih bermakna. Nah, jadi ini misalnya sejumlah karakter angka ya, misalnya 5828197P. Ini tercatat dalam sebuah tempat khusus untuk nomor data, mungkin jaminan sosial mahasiswa atau dan kode jenis kelamin. Nah, ini merupakan data karena 9 ya, kira-kira berapa digit tadi, berapa digit karakter tersebut itu mengidentifikasikan jenis kelamin seseorang. Apabila karakter tersebut dihubungkan dengan sebuah nama, misalkan Budi Susanto atau mungkin Rani Jayusman, nah, dan huruf P mengidentifikasi jenis kelamin orang tersebut. Ngomongnya Rani Jayusman itu kan P, berarti apa? Perempuan, yang berarti perempuan. Maka kita tahu bahwa Rani Jayusman adalah seorang mahasiswi. Inilah yang disebut makna dan informasi.
Jadi data angka tadi 58528922228B adalah informasi yang diproses. Jadi seperti itu. Jadi pentingnya pemilihan data dapat digambarkan dengan mempertimbangkan masalah berikut. Ini saya contohnya nih, seandainya Rani Jayusman tadi, seandainya yang saya bilang tadi akan mendaftar kuliah nih pada tahun pertama, maka data pada jenis kelamin tidak akan terpilih sebagai informasi karena data pada jenis kelamin dinilai tidak relevan ketika digunakan. Namun demikian, data jenis kelamin ini akan terpilih oleh seorang kepala asrama yang harus menempatkan Rani Jayusman pada suatu kamar asrama mahasiswa di lingkungan kampus, mungkin kampus Unisma. Jadi penting gitu loh. Jadi semuanya Rani Jayusman, di situ L nggak taunya, kayak gitu. Jadi kan dibutuhkan laki dan perempuan. Nanti bisa jadi namanya Hari Budiani ini. Nah itu kalau nanti nggak ada identifikasi L atau P, bisa jadi Hari Budiani ini adalah laki, atau mungkin sebaliknya, atau perempuan. Jadi seperti itu. Jadi tinggal kita lihat. Nah itu, jadi makanya yang saya bilang kemarin itu yang di pertemuan pertama, jadi perancangan informasi ini harus sesuai dengan kebutuhan kan gitu. Masing-masing fakultas bisa beda, masing-masing dari departemen dan lain-lain itu juga mungkin berbeda-beda. Jadi ada pemahaman lagi menurut Soderbergh. Jadi tahun 1968 di halaman 43, Soderbergh nih ya, juga menekankan peranan informasi ini dalam mengurangi ketidakpastian. Jadi juga menekankan peranan informasi dalam mengurangi ketidakpastian. Nah, penulis yang lain menekankan pada karakteristik lain dari informasi. Menurut Wilson dan Wilson, informasi adalah apa? Kapasitas dalam peningkatan pengetahuan. Dan menurut Botel, nah ini Botel namanya, Botel ini di tahun 68 di halaman 115. Jadi informasi apa sih? Informasi dengan informasi adalah suatu makna diturunkan dari data. Jadi suatu makna diturunkan dari data. Jadi punya makna karena memang sesuai dengan kebutuhan. Itu Maidanau untuk mendefinisikan informasi sebagai suatu nama untuk apa? Data yang dievaluasi dalam suatu situasi khusus ketika seseorang memilih suatu pilihan yang ada dalam masalahnya dan menemukan bahwa di antara data yang dimilikinya terdapat materi-materi yang membantunya memecahkan masalah, maka dia akan memisahkan informasi tersebut dari data. Nah, hal ini merupakan apa? Perubahan dari data menjadi informasi, yaitu pada saat data pilihan tersebut informasi atau informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, perbedaan antara data dan informasi memberikan kesempatan untuk menciptakan klasifikasi yang dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. McDonough dan Garrett, jadi di Garrett, McDonough dan Garrett 1967 di halaman 4. Jadi membahas transformasi dari informasi itu sebagai transmisi dari data kepada orang-orang yang relevan dalam suatu organisasi untuk memberikan informasi kepada mereka sampai data itu mencapai tahap akhir sebuah sistem. Jadi maka data tersebut merupakan informasi yang potensial. Nah, definisi dari informasi sebagai suatu transfer dari data melalui sebuah proses itu kalian bisa melihat itu di gambar 4. Jadi transformasi data menjadi informasi.
Dari contoh yang telah dikemukakan sebelumnya, jadi proses data itu melibatkan hubungan antara nomor atau karakter terhadap sebuah nama dan penyandian atas sebuah kode jenis kelamin menjadi kondisi jenis kelamin. Dan dalam kasus lain, proses bisa meminta operasi matematik, reorganisasi daya atau jenis proses data yang lainnya. Nah, proses data dilakukan itu melalui instruksi-instruksi. Jadi proses data dilakukan melalui instruksi-instruksi proses yang dimulai dalam suatu bentuk yang diterima oleh sebuah komputer. Jadi instruksi-instruksi ini disebut sebuah program. Nah, berarti apa yang dimaksud program? Program ini proses data dilakukan melalui instruksi-instruksi proses yang dimulai dalam suatu bentuk yang diterima oleh sebuah komputer. Lebih spesifik lagi adalah sebuah aplikasi program karena terkait dengan suatu tipe khusus dari aplikasi. Nah, instruksi-instruksi tersebut tertulis dalam bahasa Inggris seperti bahasa program mungkin COBOL, COBOL namanya program, atau suatu bahasa program setengah matematik seperti Fortran. Nah, jadi bahasa-bahasa ini tidak secara langsung dimengerti oleh piranti komputer yang hanya mengenali sinyal-sinyal listrik. Dengan demikian, bahasa program terus diterjemahkan dalam bentuk sinyal-sinyal listrik. Hal ini dilakukan oleh sekelompok program lain yang disebut program sistem. Dua jenis program mentransformasikan data menjadi output. Nah, hubungan ini diperlihatkan pada gambar 5 yang sudah kalian lihat ini. Jadi, penggunaan program untuk transformasi data menjadi informasi. Jadi ada program-programnya. Nah, itu. Oke, jadi produksi atas informasi, saya ulang lagi, produksi atas informasi secara implisit memerlukan seorang pengguna ya, yaitu orang yang akan mengidentifikasikan informasi yang diperlukan dan menggunakannya. Jadi setelah informasi digunakan, maka dia mungkin akan menjadi data lagi yang bersama dengan data yang lain akan diproses lagi dan rangkaian produksi informasi pun akan terulang kembali. Nah, jadi rangkaian nanti akan diperlihatkan di rangkaian ini akan diperlihatkan di gambar 6 selanjutnya. Jadi seseorang ini dapat mempertimbangkan awal dari rangkaian data asli. Jadi seandainya kotak 1 ini yang dicek dan diedit kotak 2. Apabila diperlukan data dimodifikasi untuk meyakinkan bahwa data sudah lengkap dan tidak terlihat kesalahan-kesalahan dan ketidakkonsistenan, data tersebut kemudian diproses, ini kotak 3, dan informasi dihasilkan kotak 4. Nah, nanti ada gambarnya ya, ini ada di produksi informasi ya. Informasi selanjutnya di kotak 4, informasi ini kemudian dikirimkan kepada pengguna kotak 5. Kepuasan atau ketidakpuasan yang menyangkut informasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan memodifikasi kebutuhan informasi. Kotak 6, kebutuhan akan informasi yang telah dimodifikasi akan tersebut kemudian menentukan data yang baru. Kotak 7 yang digunakan untuk rangkaian berikutnya dalam proses kembali mengalami pengecekan dan pengeditan. Kotak 2, kebutuhan atas informasi yang telah dimodifikasi. Kotak 6 juga memengaruhi instruksi-instruksi proses. Kotak 8 yang berbalik menentukan proses selanjutnya. Nah, informasi selanjutnya dihasilkan kotak, nah ini di sini. Jadi di informasi. Nah, jadi informasi selanjutnya dihasilkan kotak 4 yang selanjutnya dikirim pada pengguna kotak 5 yang juga menjadi bagian dari data historis kotak 9. Nah, itu. Sebuah contoh bisa berupa gaji per bulan, jaminan sosial, dan potongan-potongan lainnya akan terus terbawa sebagai data historis pada bulan berikutnya. Sifat dari data historis yang diperlukan tersebut akan ditentukan oleh kebutuhan atas informasi yang telah
dimodifikasi seperti yang diperlihatkan pada panah antara kotak 6 dan kotak 9. Data ini digunakan untuk proses itu kotak 3 dan tidak perlu diedit atau dicek validitasnya kotak 2 karena sudah pernah melalui tahapan tersebut. Jadi kalian bisa lihat ini bagaimana produksi informasi, mulai ada data asli gitu. data asli. Jadi mulai dari jalan 1 data asli, terus yang kotak 2 dicek dan pengeditan data, di situ diproses datanya di kotak 3, di informasi, jadi mencoba informasi disampaikan ke pengguna nanti kembali lagi menjadi data asli, dan kembali lagi ke 7 data asli dicek lagi. Nah kayak gitu. Jadi kalau data asli lari ke instruksi proses, nanti akan lari ke pemrosesan data. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang gambar 6, kalian bisa lihat di sini memperlihatkan sebagian besar dari komponen-komponen dasar dari sebuah sistem ya. Jadi suatu sistem itu memiliki input. Jadi inputnya kalian bisa lihat di sini. Jadi inputnya ini kotak 1, 7, 9. Prosesnya kotak 3, 2. Kontrol dan arus baliknya itu di kotak 5, 6, 8. Jadi kalian nanti coba dicatat. Dan outputnya itu adalah kotak 4. Nah, jika sistem memiliki keseluruhan komponen tersebut, karena sistem memiliki rencana dan tujuan biasa. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Jadi gambar ini tadi yang di gambar 6 produksi informasi ini mewakili sebuah sistem sebenarnya, atau lebih spesifik lagi sebuah sistem informasi, yaitu sistem yang memproduksi informasi. Lebih khusus lagi, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan atau kombinasi dari bagan-bagan yang membentuk suatu kesatuan untuk menghasilkan informasi sesuai dengan sebuah rencana. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tadi di gambar 6 ya, seperti itu. Oke, untuk sistem informasi sudah clear. Nanti kalian bisa tanyakan ke saya langsung pada saat nanti perkuliahan. Nah, ini mengenai subsistem. Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Jadi sistem yang besar, terus ada sistem yang berada di dalam sistem yang besar itu adalah subsistem. Nah, ini kita ini aja kita dalami lagi lah mengenai subsistem ini. Jadi subsistem ini subkelompok ya. Jadi subkelompok dari sistem yang memiliki sasaran-sasaran tertentu. Nah, ini disebut subsistem juga. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang mirip dengan sistem sebenarnya, tetapi tujuannya lebih terbatas pada fungsi dan subsasaran. Subsistem merupakan bagian dari suatu hierarki atau mungkin sistem itu sendiri. Dengan demikian apa? Dalam suatu sistem kendaraan bermotor, sebuah mesin merupakan subsistem. Tetapi bagi teknisi mesin dapat juga dianggap sebagai suatu sistem yang memiliki subsistemnya sendiri. Misalnya subsistem pendinginan, subsistem listrik, dan subsistem mesin pembakaran internal. Nah, sebenarnya anggapan ini tergantung pada penempatannya dalam hierarki dan bagian mana dalam hierarki tersebut yang akan diteliti. Misalnya dalam satu masalah atau bidang pendidikan nih, sebuah institusi pendidikan sedang diteliti, maka institusi tersebut merupakan sebuah sistem. Tetapi jika yang diteliti adalah sistem pendidikannya sebuah negara, maka institusi tersebut merupakan sebuah subsistem. Oke, gambarannya seperti itu. Nah, ini sistem dan subsistem yang terintegrasi. Nah,
Karena sistem tadi dibagi menjadi beberapa subsistem, akan muncul masalah-masalah ini, koordinasi dan kesesuaian antar subsistem. Penyatuan dari sub-subsistem yang ada dalam aliran informasi data dalam sebuah sistem disebut integrasi. Ada beberapa jenis integrasi. Nah, ini macamnya ya, ini ada horizontal, vertikal atau fungsional dan juga longitudinal. Nah, masing-masing jenis integrasi tersebut akan dibahas nih nanti selanjutnya lah, nanti kita bahas. Oke, ini integrasi tadi ya. Jadi ada integrasi horizontal, integrasi vertikal dan juga longitudinal. Oke, kita bahas dulu integrasi horizontalnya. Nah, integrasi horizontalnya apa sih? Nah, ini contohnya integrasi horizontal ini. Nah, integrasi horizontal ini pada tingkat pertama dari suatu administrasi nih. Jadi admin tingkat pertama nih dan manajemen merupakan integrasi horizontal. Jadi integrasi pada tingkat pertama dari suatu administrasi dan manajemen merupakan integrasi horizontal. Nah, kondisi ini kalian bisa lihat di gambar 7 nih, contoh integrasi horizontal. Nah, secara historis masing-masing unit organisasi dimulai dengan bagian TU-nya dan diikuti bagian pendataan mahasiswa, memiliki subsistem informasi tersendiri termasuk di dalamnya sebuah sistem yang terkomputerisasi. Jadi kalian bisa lihat itu contoh integrasi horizontal. Jadi masing-masing dari subsistem yang terkomputerisasi memiliki komputer sendiri, petugas khusus dan juga sistem data tersendiri. Data dan informasi itu tidak mengalir atau bertukar di antara subsistem ini, subsistem ini. Jadi akibatnya tidak hanya menghasilkan informasi yang tidak berhubungan dan tidak konsisten, melainkan juga sistem yang tidak efisien, tidak akurat dan juga tidak efektif. Jadi untuk mengatasi kondisi ini, sistem itu harus saling terhubung dan terintegrasi melalui pertukaran data dan informasi di antara subsistem yang ada tadi. Nah, jadi alirannya kalian bisa lihat itu di panah-panah itu di gambar 7 contoh integrasi horizontal nih. Nah, ini ada bagian pendaftaran masuk, bagian pendataan, bagian akademik, bagian tata usaha, atau kembali dan lain-lain. Ini sesuai dengan karakter dari organisasinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita kembali saya melanjut ke integrasi vertikal. Kalian bisa lihat di contoh di gambar 8. Nah, ini saya jelaskan begini. Jadi sejauh ini ya hanya satu tingkatan dari manajemen pengelola yang dibahas. Jadi dalam semua institusi sedikitnya itu ada 3 tingkatan yang melakukan fungsi berbeda-beda. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 8 nih, seperti itu. Ada di situ petugas pelaksana, administrasi tengah, penunjuk atau kontrolnya, administrasi atas ini perencana dan pengorganisasi. Supaya manajemen efektif, data dan informasi harus mengalir di antara tingkatan-tingkatan manajemen untuk melaksanakan fungsi yang berbeda-beda dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol. Jadi aliran ini bisa dilihat di gambar selanjutnya di aliran informasi di gambar 9. Karena apa? Karena sifat alirannya adalah vertikal dalam suatu organisasi. Maka integrasi yang dihasilkan disebut sebagai integrasi vertikal. Lihat itu alirannya, petugas pelaksana, administrasi tengah, penunjuk dan kontrol, administrasi atas, nanti balik lagi ke bawah lagi, seperti itu. Nah, untuk integrasi longitudinal ini, jadi tidak ada contoh gambarnya, tetapi saya jelaskan seperti ini. Jadi dimensi lain di dalam integrasi adalah dimensi waktunya. Jadi kita tertarik tidak hanya pada pelaksanaan sistem saat ini, tetapi juga pada waktu yang lalu, bahkan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, informasi ini diperlukan untuk apa? Untuk data rekaman dan untuk memperkirakan penilaian di masa yang akan datang. Misalnya pada saat pendaftaran mahasiswa, penataan staf dan program dalam kurikulum. Integrasi semacam itu disebut sebagai longitudinal integration. Jadi data-data yang lampau itu masih perlu digunakan. Jadi informasi itu tadi
diperlukan untuk apa? Data rekaman dan untuk memperkirakan penilaian di masa yang akan datang. Misalnya pada saat pendaftaran mahasiswa tadi, penataan staf dan lain-lain. Nah, oke, selanjutnya kita membahas mengenai total system dan SIM ya. Yang terakhir, jadi sebuah sistem itu dapat diintegrasikan secara horizontal, vertikal dan longitudinal. Jadi pembahasan sebelumnya ya. Jadi ada horizontal, vertikal dan longitudinal, dan sebuah sistem itu dapat diintegrasikan gitu. Sistem semacam itu disebut sebuah sistem total. Jadi hal ini serupa dengan konsep suatu SIM atau sistem informasi manajemen, yaitu yang telah didefinisikan oleh Aaron, jadi 69/2013 sebagai apa? Suatu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer dalam mengambil keputusan. Nah, keberadaan SIM dipertanyakan oleh banyak pakar. Salah satunya adalah Canning 1969 halaman 1 berpendapat istilah SIM ini terlalu ambigu sehingga seseorang tuh dapat menyimpulkan apapun yang ia inginkan dari sistem tersebut. Ketika didefinisikan dalam suatu makna, itu karena mereka menginginkan hal tersebut hari ini. Esok hari akan lain lagi dan mereka tidak menyadari perbedaannya. Itu menurut Canning tulisannya kayak gitu ya. Nah, sebagai sistem total atau keseluruhan, beberapa penulis dalam bidang ini menurut Eckhoff ya, tulisannya ini Eckhoff ini tahun 1967 merasa bahwa ada beberapa pengecualian dan bahwa sistem ini tuh tidak dapat dilakukan dengan mudah karena tenaga dan teknologinya tidak tersedia. Ini menurut Brooker 1965. Oke ya. Selanjutnya jadi ketidakpastian dalam mencapai sebuah sistem total atau sebuah SIM seharusnya tidak menghalangi keinginan dalam perencanaan. Ini Schroederberg 1968 di halaman 109 membantah bahwa perencanaan bagi pendekatan sistem total walaupun semacam prosedur muncul sebagai suatu proyek yang penuh ambisi dan melampaui batasan proporsi yang ada. Kecuali jika pendekatan ini tidak diikuti, maka akan terjadi banyak duplikasi dari input pada tingkatan hierarki yang beragam dan juga pada bidang fungsional. Jadi konsep integrasi yang sangat penting bagi sebuah SIM atau sistem informasi manajemen ini dinilai oleh mereka sendiri dan seharusnya diusahakan dengan cara-cara yang terencana. Jadi jadi untuk membangun SIM ini, jadi total sistem atau SIM ini jadi sudah gabungan dari yang dari horizontal, vertikal dan longitudinal, dan tentunya harus butuh perencanaan tentunya. Jadi seperti itu ya gambarannya. Jadi total sistem dan SIM. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit rangkuman dan kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada bab mengenai judul ini, jadi konsep dasar sistem informasi, jadi bahwa sebuah sistem dan komponennya itu telah didefinisikan dan dibahas ya tadi ya. Komponen-komponen tersebut meliputi komponen fisik, jadi ada input, prosesor dan output. Saya ulang lagi, jadi komponen-komponen tersebut itu meliputi komponen fisik, ada input, prosesor dan output. Maksud dan tujuan yang akan dicapai yang disediakan sesuai dengan tujuan dan komponen manusia yang termasuk di dalamnya adalah para pengelola yang menentukan maksud, pengawas, sensor, dan pekerja yang mengoperasikan sistem. Komponen-komponen ini didesain sebagai suatu keseluruhan untuk membuat sistem bekerja sesuai dengan rencana yang dikembangkan. Jadi istilah sistem itu berkaitan dengan aturan dan organisasi. Sekali lagi, istilah sistem berkaitan dengan aturan dan organisasi.
Istilah ini mewakili sebuah kerangka pemikiran dan kerangka kerja dari seluruh hal yang berkaitan dalam pemecahan masalah. Sebuah sistem kadang-kadang dapat disusun atas berbagai subsistem yang di dalamnya terdiri atas aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan. Terdapat suatu hierarki antara sistem dan subsistem, dan cara pandangnya tergantung pada bagian hierarki mana yang sedang dipelajari. Terus selanjutnya, konsep penting yang didiskusikan adalah mengenai integrasi sistem. Sebenarnya ada 3 integrasi yang dibahas, yaitu apa? Integrasi horizontal, vertikal, dan longitudinal. Integrasi adalah koordinasi atas subsistem untuk mencegah tumpang tindih dan duplikasi. Dalam integrasi horizontal, sistem integrasi pada suatu tingkatan, misalnya pelaksanaan, kontrol, atau pengambilan keputusan. Dalam integrasi vertikal, sebuah sistem terintegrasi pada tingkatan-tingkatan manajemen dan pengambilan keputusan. Integrasi longitudinal mengintegrasikan dengan masalah yang terjadi di masa lampau, karena hal ini diperlukan untuk rekaman data dan membuat prediksi tentang masa depan. Sistem total diintegrasikan secara horizontal, vertikal, dan longitudinal, dan termasuk dalam keseluruhan variabel yang berhubungan. Konsep yang serupa dengan sistem total adalah sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, sistem ini merupakan cara yang menyediakan informasi yang diminta oleh manajemen. Banyak praktisi yang meragukan dan membantah keberadaan SIM sebagai bagian tersendiri dalam pendidikan tinggi karena kita tidak memiliki teknologi ataupun tidak memiliki tenaga yang diperlukan. Namun demikian, kita harus dapat mencoba dan bekerja serta merancang sistem tersebut. Dan buktinya bisa. Apa? Kita bisa merancang sistem informasi manajemen akademi. Nah, kayak gitu ya. Dan kita bisa, selama data ada input, proses, dan output, dan ini bisa kita buat sistemnya kayak gitu, seperti itu gambarannya. Nah, terima kasih atas perhatian kalian mendengarkan dari awal hingga akhir, dan semoga kalian paham dan akan semakin mengerti. Dan apabila masih belum paham, bisa ditanyakan langsung ke Google Classroom ya. Jadi kalian bisa nanti catat pertanyaannya apa, nanti akan saya jawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ala aqdharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugas buat kalian, dan tolong kerjakan secara mandiri. Kalian nanti bisa mengerjakan di Google Form. Nanti akan saya kasihkan Google Formnya. Jadi jelaskan menurut kalian mengapa implementasi sistem informasi manajemen yang sudah ada di organisasi kita pemenang itu terkadang sangat mengecewakan. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak manajemen agar SIM di organisasinya itu reliable? Baik, 2 pertanyaan itu ya. Nanti kalian coba jawab di Google Form, dan semoga ini semakin menambah istilahnya menginternalisasi wawasan kalian mengenai apa itu sistem dan juga sistem informasi. Baik, terima kasih.